Waalaikumsalam. Gimana, Andi? Ya dok. Andi, Andi moderator dok. ya, sehat Andi. Ya alhamdulillah sehat dok. Syukurlah. Berapa kita yang positif? Total ada sekitar terakhir ada 9 orang dok. Yang terakhir. Gitu. Hati-hati aja. Ini memang luar biasa sekarang ini pola kumannya ya. Iya, Virus. Uminya si corona datang nih. Bisa kita mulai dok? Boleh. Ya silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk berkumpul sebagai acara rutinitas kita kuliah subuh. Tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Yayah Marpaung, SPB Mars yang telah memberikan waktunya untuk memberikan sedikit masukan, sedikit materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman atau rekan-rekan PPDS yang telah bergabung pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Dr. Yayah Marpaung. Ya, dipersilakan dok untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan terutama kuliah subuh. Selawat beriring salam tidak bosan kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita seperti sekarang ini. Suara saya jelas ya Andi? Jelas dok. Jelas ya. Baik. Tadi sedikit mungkin dikoreksi ya Andi. Saya tidak Mars, cuma Pluto. Saya nggak ada itu, cuma saya nggak ada gelar-gelar manajemen nggak ada itu. Ya tapi nggak apa-apa. Nanti jangan salah sebut, nanti disebut Pak Mars, Marsnya jauh, nggak apa-apa. Kemudian terima kasih kepada KPS, SPS yang telah memberikan kesempatan, terutama untuk residen juga. Terima kasih sudah mau bergabung terkait dengan patient center care, patient center care. Yang kedua ini, yang pertama kemarin sudah kita coba ya, dan ini yang kedua. Ya. Kemudian ini juga kita bicara nih patient center care. Patient center care ini tidak akan lepas dari keseharian kita. Itu yang harus kita sama-sama pahami betul. Kenapa demikian? Karena semakin lama bagaimana pelayanan itu banyak dituntut standar-standar yang harus terpenuhi, begitu. Jadi paling tidak kita harus mengulang-ulang kembali apa-apa sih yang harus dipenuhi ketika memberikan pelayanan. Baik, saya akan coba share screen. Saya lebih senangnya kita gini ya, diskusi aja nanti Andi. Jadi apa sih kira-kira yang menjadi problem di PPDS? Kok ini seperti banyak kali sih bebannya ini beban itu, nah gitu. Misalnya ini, karena tidak bisa kita terlepas dari standar itu tadi. Nah ini sedikit barangkali untuk memancing saja, ya untuk memancing saja bagaimana kita harus memulai patient center care ini. Ini ya, kita kemarin 23 Oktober
sekarang 19. Halo Andi, atau yang lain Andinya sepertinya Iya dok. itu apa? Jelas ya. Oke. Patient center care itu sudah kita ulang-ulang kembali ya, bagaimana di mutu pelayanan. Kita ulang lagi bahwa kita harus ada 7 dimensi mutu yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita rumah sakit di dalam proses pendidikan ini harusnya kita perhatikan. Asuhan pasien itu kita ulang kembali bagaimana pasien berfokus pada pasien, atau sekarang ini ada kesan ini sudah cukup lama sebenarnya menjadi bagian lalu ketika kita memberikan pelayanan itu coba setuju saya itu coba sekarang malah sudah menerapkan satu pasien itu sekian menit, 6 menit. Nah, ini akan berlaku nanti di masa-masa adik-adik nanti. Saya pikir ini akan berlaku. Siap-siaplah bahwa kita nggak bisa lagi pasien itu buru-buru, nggak bisa, karena di dalam 1 jam itu paling ada 10 ya, 10 atau berapa pasien yang boleh dilayani, dan itu memang harus terdata dengan baik. Nah, sehingga apa? Nah, kalau kita perhatikan ini poin-poin itu. Nah, ini yang kita coba kemarin adopt ya. Nah, bicara sekarang asuhan pasien itu, pasien center care itu nggak bisa kalau tidak terintegrasi dengan digitalisasi IT. Nah, ini RME dan Piranca insya Allah sudah mulai kita kembangkan. Ini juga nanti bagian yang akan saya coba jelaskan bagaimana adik-adik nanti harus benar-benar familiar dengan IT. Karena tidak bisa tidak, karena indikator indikator terpilih terkait pelayanan di rumah sakit itu adalah rekam medis elektronik yang terintegrasi. Nah, ini harus sama-sama kita lihat nanti. Ini sering ketika saya dinas di IGD selalu saya ingatkan tolong dilengkapi. Paling tidak dengan itu kita bisa tahu dari si ranca itu tadi. Nah, gitu. Jadi ini perlu nanti kita perhatikan, adik-adik semua perhatikan. Nah, ini kita kemarin itu dalam rangka ulang tahun sudah kita canangkan sehat dan berkembang RSUP Dr. M. Jamil Padang dengan asuhan pasien 4.0. Bersama kita bisa. Jadi adik-adik diharapkan sangat besar perannya di dalam mensukseskan ini, nah, gitu ya. Jadi ini nanti di bagaimana ini 4.0 itu tadi ya, ini terintegrasi mulai patient center care. Nanti patient center care mungkin kita singgung ada beberapa poin, tetapi implementasinya nanti yang lebih harus kita lihat lagi. Ini juga harus sama-sama kita pahami, ada roadmap yang akan kita bangun. Bahwa 2023 ini, ya 2023 ini 2022 ini kita persiapan. 2022 ini persiapan. Kemudian di 2023 ini unit kerja paham mengenai akreditasi. Pelaksanaan kemudian 2024 itu akreditasi sudah melekat ke unit kerja. Kemudian akreditasi sudah menjadi budaya pada 2025. Nah, strategi apa yang harus kita bangun untuk mencapai ini semua? Tentu ada tool-tool yang akan kita bangun sehingga patient center care itu di mana akan terlihat.
di dalam dokumentasinya. Dokumentasi di mana? Di rekam medis. Rekam medis sekarang apa? Rekam medis elektronik. Nah, makanya adik-adik ketika membicarakan patient center care ini, semua itu akan terlihat. Jalan tidak patient center care itu bagaimana memberikan edukasi nanti akan kita lihat di rekam medis. Jadi ini tugasnya apa? Tugas kita bersama ini untuk mencapai ini. Peserta didik bisa keluar, nggak bisa terlibat karena merupakan ujung tombak. Ya. Nah, ini saya pikir kita lewatkan saja, sudah pernah kita. Nah, ini yang saya pikir harus diingatkan kembali. Ada tata nilai. Untuk menjalankan itu semua, kita harus memahami apa itu tata nilai. Kita memiliki tata nilai, ya, tata nilai yang paling tidak coba kita renungkan. Jadi ini sudah semua tahu, saya pikir, apalagi karakter Andalasian. Nah, ini harus benar-benar kita pahami. Ini yang saya coba membuat suatu tata nilai sebenarnya ini. Bagaimana kita harus selalu melaksanakan satu kegiatan itu, ada interactive learning seperti hari ini, ya, affinity ini, education, self-regulation, sehingga kita ada empati. Kalau sudah ada empati terhadap pasien, pasien juga ada empati terhadap dokternya. Nah, apa yang akan terjadi? Attachment. Nah, transenden akan terbentuk, sehingga akan ada ikatan yang kuat. Patient center care itu akan menjadi lebih baik. Coba kalau kita merasa pasien itu adalah kita, selalu seperti itu. Nah, bagaimana kita di dalam keseharian kita sebagai managing. Dokter bedah itu sebagai managing dan tidak lepas dari manajemen risiko. Setiap kegiatan kita itu penuh dengan risiko dan itu harus kita manage. Nah, untuk apa kita untuk menyelesaikan suatu masalah? Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu tentu ada suatu tindakan-tindakan, inovasi-inovasi yang harus kita buat berdasarkan apa? Data-data. Ini sekedar apa saja memancing ini. Nah, fokus pasien itu cukup banyak ya standarnya. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ada beberapa yang sudah kita bahas. Saya nanti akan fokus pada ARK 3.3 ini. Nah, dan saya ini sekarang akan berubah ya, akan berubah dengan standar akreditasi yang akan diterapkan oleh Kemenkes. Jadi AKP, ini ARK ini kalau kita perhatikan ini, rumah sakit menetapkan informasi tentang pasien disertakan pada proses transfer. Ya, ini salah satu komponen dari patient center care juga. Bagaimana kita ketika melakukan suatu transfer pasien, ya, ada regulasi. Nah, ini adik-adik harus tahu juga, ada enggak regulasi transfer? Kira-kira Andi pernah enggak lihat panduan transfer ini, Andi? Belum pernah, Dok. Enggak apa-apa. Iya, Dok. Makanya bukti form transfer ini, form transfer sudah pernah lihat, Andi? Form transfer udah pernah, Dok. Sudah, oke. Kemudian apa sih kira-kira transfer itu? Riwayat data, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan mastik, ya. Kemudian form itu kalau kita perhatikan itu harus ada, sebentar ya, memuat setiap diagnosis yang dibuat, ya kan, kemudian memuat prosedur yang dilakukan, kemudian memuat obat yang diberikan dan tindak lain, memuat keadaan pasien waktu dipindah. Nah, ini betul-betul harus kita perhatikan. Ini standar semua loh, ini standar semua yang kita bicarakan. Nah, ketika adik-adik melakukan suatu proses pelaksanaan pasien sehari-hari, tolong ini diperhatikan betul. Apa sih yang harus? Karena
Karena ada keadaan pasien waktu dipindah. Ini standar, ini bicara standar. Sehingga ini harus benar-benar kita perhatikan. Dan kemudian apa di sini disebut ketentuan tersebut dilaksanakan yang di atas tadi dengan mengisi form. Sehingga nanti akan dilihat form, nanti akan ada wawancara, bagaimana dengan staf klinis, bisa PPDS. Nah, itu. Ini sebagai contoh mengenai form transfer. Nah, jadi kita perhatikan di sini, satu saja saya pikir yang akan kita coba bahas mengenai terkait per ini. Nah, ini bagaimana bisa kita lihat di dalam di sakit. Tentu harus kita perhatikan juga apa sih kira-kira yang menjadi dasar aturan. Setiap kegiatan di rumah sakit itu harus memiliki dasar aturan. Apa itu? Panduan atau pedoman atau SOP. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mengembangkan rekam medis elektronik. Andi sudah pernah buka rekam medis elektronik ya? Ah, udah. Nanti coba kita share diskusi di mana kendala-kendalanya. Kemudian ketika kita melakukan suatu proses transfer, ada tadi regulasi. Nah, kita sudah mengembangkan siranca. Jadi siranca coba share. Ini juga nanti akan diberikan juga akses kepada PPDS. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita untuk mempelajari bagaimana sih standar-standar yang harus diterapkan di rumah sakit. Nah, ini ada beberapa yang mungkin perlu kita perhatikan standar-standar itu. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa standar yang memang harus kita perhatikan. Yaitu sebentar, nah nih. Jadi ada standar yang akan diterapkan oleh kementerian itu. Ini dia, pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Ini bagaimana pendidikan itu dilaksanakan di dalam fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga ini tadi yang AKPA ini, akses dan keberlangsungan pelayanan. Nah, ini. Jadi ini nanti kita harus perhatikan ada 16 bab. Ada 16 bab ini, saya pikir Andi akan kerepotan kalau terus membawa yang 16 bab ini. Sehingga kita sudah kembangkan seperti yang kita coba untuk ini ya, untuk dia tidak akan sulit. Ini contohnya akan saya inikan. Nanti ini akan kita berikan akses kepada kepada residen. Kita bangun suatu, jelas ya Andi? Jelas dong. Jelas ya. Jadi ini kita bangun suatu aplikasi kita Siranca. Siranca itu sistem informasi pelaporan dan pencatatan mutu komprehensif. Nah, ini kalau nanti kita bagikan, ini akan kita lihat, kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari 16 bab standar akreditasi. Dan bagaimana ini bisa kita lihat unit-unit yang sudah melakukan melakukan asesmen terkait standar-standar yang harus diterapkan di unitnya. Kemudian kita harus perhatikan juga di sini nanti ada indikator, bisa kita lihat. Sehingga adik-adik tahu ketika bekerja di unit itu ada indikator-indikator tertentu yang harus kita terapkan. Nah, itu nanti ada indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas rumah sakit, ada indikator mutu unit. Nah, tadi pertanyaan saya ke Andi, sudah pernah lihat regulasinya? Nah, ini akan sulit kalau kita hard copy.
Sehingga ketika kita mau melihat implementasinya nanti, kita bisa lihat di sini. Apa sih terkait dengan transfer pasien itu tadi? Nah, kita cukup lihat elemennya, kita bisa cari di sini, transfer. Nah, kita ketik transfer. Oh, udah. Di sini ada bagaimana kita harusnya melakukan transfer. Sakit telah menetapkan ini yang dulu ARK, jadi ada berubah ya. Nah, jadi di sini rumah sakit telah menetapkan proses transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien. Kalau ada kata-kata menerapkan, berarti harus ada regulasi di sini. Formulir transfer internal ini terakhir kondisinya apa alasan kita, diagnosis, prosedur yang telah dilakukan, obat-obatan yang diberikan, perawatan lain yang diterima pasien, dan kondisi pasien saat transfer. Jadi ini contoh untuk memudahkan kita melihat bagaimana sih sebenarnya standar-standar itu diterapkan di rumah sakit. Jadi paling tidak adik-adik nanti akan mudah, nggak ada lagi, nggak tahu di mana dia bahannya. Insya Allah ini akan kita berikan, dan nanti adik-adik bisa sambil di mana saja. Kan kita buat dia secara online aplikasinya, sehingga akan di mana saja bisa kita lihat. Nah, di sini kita juga akan lihat terkait dengan tadi regulasi. Nah, jadi di sini nanti akan lihat ada peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan apa saja sih yang harus ada? Nah, gitu. Nanti di sini ada aturan-aturan apa terkait yang akan kita butuhkan ketika memberikan suatu pelayanan. Kemudian di sini juga yang tadi regulasi tadi. Nah, ketika kita ketik regulasi, karena ini dia. Kita tinggal lihat panduan transfer itu apa sih? Kita tinggal transfer. Nah, ini sudah ada panduannya. Jadi Andi sudah tahu ya nanti. Jadi nggak perlu lagi ini, nggak perlu lagi susah-susah mencarinya. Jadi gimana kita melakukan transfer? Yuk kita lihat panduan deh. Nah, nih. Kita lihat panduannya gimana, tinggal review. Kita buka. Sudah ya. Jadi nggak ada lagi ya, nanti hampir semua regulasi yang ada, yang SOP yang ada, ini semua si ranca ini. Nah, ini kita bisa buka, kita akan tahu nanti apa sih yang harus kita lakukan kepada pasien ketika ingin melakukan transfer. Ini sorry kan loadingnya agak lama. Jadi bisa kita lihat nanti di sini ada panduan terkait bagaimana melakukan suatu transfer. Sembari loading, kita akan lihat lagi di sini. Nah, apalagi yang nanti akan harus kita lihat dalam rangka patient center care itu juga, yang melaksanakan itu kan harus mempunyai kualifikasi pendidikan. Jadi ini juga akan kita buat di sini ada implementasi itu, ada persyaratan. Di dalam persyaratan ini, ya, dalam persyaratan ini, kalau kita perhatikan ini di sini seluruh tenaga nomor 6. Seluruh tenaga medis di rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemberian asuhan memiliki STR, SIP yang masih berlaku. Jadi tolong adik-adik lihat itu, karena semuanya nanti akan kita jadikan menjadi digitalisasi. Jadi ketika SIP-nya nanti habis atau STR-nya nanti ini akan bisa ketahuan. Kita nanti akan membuat menjadi lebih mudah. Nah, ini dia panduannya Andi. Udah pernah lihat Andi panduan transfer? Ini baru lihat dok. Mana Andi tadi? Ya kan? Nggak apa-apa. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan. Jadi ini dia. Jadi tinggal nanti kita buka ini, lihat bagaimana sih melakukan transfer. Ini patient center care itu untuk transfer saja sebenarnya.
ada beberapa yang harus kita pahami. Jadi ya harus kita pahami. Nah ini kita lihat. Nah ini bagaimana tata laksana. Ini, nah bagaimana kita melakukan tata laksana. Ada derajat. Ini harus perhatikan. Jadi nanti nggak usah ini lagi ya, nggak usah ini kita bisa baca di sini, bisa nih transfer apa, ya. Jadi kita harus baca regulasinya. Nah di sini harus kita perhatikan. Transfer pasien adalah memindahkan pasien dari satu unit pelayanan atau dari satu ruangan ke ruang perawatan. Tindakan lain atau berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain yang ada di dalam rumah sakit. Keputusan untuk transfer adalah, nah ya, ini tolong kita pahami. Keputusan untuk mentransfer adalah keputusan yang diputuskan oleh DPJP atau Chief Presiden setelah diskusi menyeluruh dengan kerabat pasien tentang manfaat dan risiko terlibat. Presiden terkait itu begitu. Ya, presiden terkait itu begitu. Pak, Bu, jangan kita bosan untuk berkomunikasi dengan pasien ini. Kita akan pindahkan. Kalau perlu ada risiko-risiko untuk berpindah itu dijelaskan kepada pasien. Nah, itulah prinsip dari person malah care. Kemudian dokter penanggung jawab pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien. Sejak pasien masuk sampai pulang. Nah, ini sudah ya. Stabilisasi dan persiapan pratransfer adalah kondisi airway, breathing, sirkulasi di saat pasien sudah teratasi dengan baik, atau stabilisasi seperti yang kemarin yang sudah kita jelaskan di awal. Stabilisasi sesuai dengan kemampuan rumah sakit atau kemampuan kita, bukan sampai dia itu betul-betul sembuh. Nggak mungkin kan, nggak mungkin, itu butuh tenang. Kemudian di sini ada kita perhatikan, petugas transfer adalah personal yang menyertai pasien yang harus terlatih dengan baik, kompeten dan berpengalaman, dan sebenarnya sudah melakukan pelatihan dalam transfer pasien dan harus memiliki pelatihan PPGD, BTCRS, ATLS, ACLS, perawatan kritis. Personal yang menyertai pasien tergantung pada tingkat ketergantungan perawatan. Nah, ini ada kriterianya. Jadi ketika kita melakukan transfer itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Nah, jadi derajat 0 adalah pasien yang dapat dikelola di tingkat bangsal di rumah sakit dan biasanya tidak perlu didampingi oleh personal khusus. Nah, jadi ketika adik-adik Chief meletakkan ini menjadi poin 0, berarti ini nggak perlu didampingi. Ini mungkin sampel pos. Ini harus perlu kita perhatikan. Maka ketika transfer itu lihat bagaimana sih kondisi pasien, patient center care. Apa kebutuhan pasien untuk transfer, khusus untuk transfer saja ini yang kita bahas pagi ini, supaya nanti yang benar-benar semua bisa kita pahami. Nah, di sini derajat satu adalah deteriorasi dalam kondisi mereka selama transfer dapat dikelola dalam pengaturan bangsal akut dengan dukungan dari tim perawatan. Ini dari derajat 0 lah. Jadi perlu ada pengawasan. Kemudian derajat 2 adalah pasien yang membutuhkan observasi dan intervensi untuk kegagalan sistem organ. Ini harus didampingi oleh perawat yang terlatih dan kompeten. Derajat 3 adalah pasien yang kebutuhan perawatan pernapasan lanjutan selama transportasi dengan dukungan setidaknya 2 sistem organ yang gagal. Pasien-pasien harus didampingi oleh dokter yang kompeten bersama perawat. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita melakukan transfer itu, memang ini ada aturannya, ada standarnya begitu. Jadi kita harus memperhatikan ini, nah gitu. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana yang harus kita lihat transfer pasien itu, ya. Kemudian ini ada dasar-dasar aturannya.
Nah, tata laksananya itu tadi ini ya. Bagaimana sih petugas pendamping ketika tata laksana keputusan tadi sudah ya, kalau DPJP keluarga atau pasien memberikan persetujuan tertulis terhadap informasi yang diberikan dalam form edukasi, DPJP mengisi form transfer pasien, petugas admisi atau perawat atau dokter di mana asal pasien mengkomunikasikan secara langsung ke unit penerima dengan memberikan informasi lengkap tentang kondisi klinis pasien, pengobatan yang diberikan, alasan untuk transfer, dan cara transfer seperti yang dalam transfer pasien. Kemudian DPJP dan atau tim petugas pasien selama transfer yang ditentukan berdasarkan tingkat unit tadi. Dipahami dan minimal 6 bulan pengalaman mengenai perawat. Kemudian di sini kalau yang derajat 2 ini sorry ya, terputus. Sekarang masih terdengar suara saya? Terdengar, Dok. Oke, sorry ya kalau terputus. Jadi itu tadi kira-kira bagaimana kita harus membuat suatu transfer. Jadi ada panduannya yang dia sekarang udah tahu ya, ada panduan ya. Ya, jadi nanti tolong nanti adik-adik semua perhatikan itu, perhatikan ketika melakukan suatu proses transfer itu memang harus kita lihat apa kebutuhan-kebutuhan pasien ya. Kemudian ada satu lagi yang ini perlu juga saya sampaikan terkait dengan RME. Ini RME ini yuk sama-sama ya, sama-sama ini tetap dilakukan suatu evaluasi yang terus-menerus yang akan kita pantau karena ini merupakan indikator kinerja terpilih sehingga ini mengharuskan kita memahami ini. Ini semua sudah pernah buka ya. Tolong ini ada jelas ya. Ini juga dalam pasien center care itu nanti akan terlihat seperti ini. Ya. Nah ini ya. Nah ini nama sama PPDS. Kemudian ini kan edukasi ini. Ringkasan keluar. Ini akan sama dengan tadi form transfer. Jangan lupa pasien itu mau dipulangkan, ya, mau pindah rawat, edukasinya jangan lupa ini diisi. Ini sering kali saya perhatikan. Sehingga apa sih yang menjadi kebutuhan pasien ketika kita akan transfer? Ini kan kalau ringkasan keluar kan apakah dia keluar dari IGD, mau dipindahkan ke rawat inap, tentu dia harus ada obatnya apa nih. Ini seringkali kosong. Ini saya perhatikan, ini saya selalu pantau. Jadi ini nanti tolong ya, chip siapa sekarang chipnya? Chip of chipnya siapa sekarang? Halo, Andi? Iya, Dok. Chip of chipnya siapa sekarang? COC-nya Dokter Ihsan, Dok. Nah, Dokter Ihsan. Ada Ihsan? Ihsan hadir? Ihsan hadir? Enggak. Ya, disampaikan aja ke chip of chipnya nanti ya. Ya, baik, Dok. Ini paling tidak akan nanti kita menjadi bisa kelihatan lengkap enggak. Nah, ini coba lihat ini. Ada nomor registrasi, tanggal registrasi, tanggal asesmen, tanggal simpan. Jadi kita nggak bisa ngelak lagi nanti ketika asesmen awal IGD itu kita buat menjadi terlambat. Bisa ya, bisa dipahami ya. Karena semuanya akan menjadi digitalisasi. Dan ini nanti akan kita ambil menjadi data indikator.
secara digitalisasi. Patient care itu kan bagaimana pasien itu diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Kalau pasien itu ditransfer harus cepat, jangan dilama-lamakan. Sekarang kan kalau kita perhatikan seperti di IGD lah ya, kalau di saya tidak ada yang sulit di dalam menegakkan diagnosis. Semua bisa di semua jalur komunikasi, tidak ada yang sulit. Jadi tidak ada lagi kita menjadi lambat di dalam penataalaksanaan pasien itu gitu. Paling ada beberapa persen sih yang sulit, tapi tidak banyak yang saya perhatikan. Selama saya perhatikan ketika saya dinas, tidak ada yang terlalu bermasalah. Nah ini, jadi ini nanti tolong kita ini. Kemudian ini salah satu yang akan melihat. Jadi kalau saya dinas, saya tahu pasien itu berapa yang masuk gitu. Karena saya bisa lihat monitor sekarang. Nah ini nanti akan terus dikembangkan. Jadi akan kita bisa lihat bagaimana si pasien itu ditransfer. Apakah sudah ditransfer ataukah sudah ditangani, bisa kita pantau. Itu dalam rangka patient center care itu tadi. Apa kebutuhan pasien? Kita bisa lihat di sini jam berapa dia masuk, siapa namanya, sudah berapa lama. Ini bisa kita pantau. Ini nanti yang beberapa yang harus kita perhatikan. Ada sih yang apa namanya, yang terkait dengan edukasi. Ya, ada yang terkait dengan edukasi. Ini juga tolong juga diperhatikan, ya, diperhatikan karena ini sering juga saya lihat masih sering kosong, ya, terkait dengan ini, ya. Ini dia masih sering kosong. Jadi ini tolong juga diperhatikan karena ini juga terkait dengan patient center care tadi itu. Patient center care itu kan harus dijelaskan. Mudah-mudahan ini ya, sorry. Nah ini, kebutuhan edukasinya apa? Ya, penggunaan obat secara efektif dan aman, penggunaan ini memang dijalankan, bukan hanya diconteng. Paham ya, paham ya. Ini harus dijalankan. Kalau ini dijalankan semua, komunikasinya jadi komunikasi efektif. Kalau dipahami pasien, interaksi obat dan makanan. Ini harus kita lain. Tanggal dan jamnya ini tolong diperhatikan. Ya, tanggal dan jam ini diisi. Artinya adik-adik kita sudah memberikan terkait edukasi apa yang harus disampaikan kepada pasien. Telah dijelaskan kepada siapa? Pasien. Kalau keluarga, buat namanya. Dan jangan lupa ini dibuat jam dan tanggal. Nah, sehingga ketika kita membuat seperti ini tadi, ringkasan keluar tadi, ini jelas mau transfer, ada lagi form transfer nanti yang harus kita isi. Nah, jadi form transfer itu coba kita lihat lagi, ada yang harus memang kita pahami terkait dengan form transfer itu tadi. Jadi form transfer itu saya akan coba tunjukkan kembali bahwa ini ada ya, coba sesuai. Bentar ya, dia sedang loading. Jadi
kita di dalam penerapan patient center itu baru satu titik, nah begitu. Jadi ini memang harus benar-benar kita ulang-ulang ya, dan jangan ini menjadi beban. Jangan ini menjadi beban, karena memang ini harus kita terapkan. Ini jelas ya, bisa terlihat ya. Sama seperti ini ya, yang di lapangan ya. Jadi form inilah yang harus diisi. Derajat berapa dia? Nah, ketika derajat kita buat derajat 3, berarti ini harus didampingi oleh dokter. Kondisi sebelum ditransfer, diterima, serah terimanya ini harus jelas. Ada evaluasi, petugas yang menyerahkan, petugas yang menerima. Nah, saya pikir untuk pagi ini cukup sekian dulu. Yang penting kita diskusi, saya pikir. Apa nanti kendala-kendalanya supaya bisa kita sharing. Agar tujuan dari pencapaian standar di rumah sakit bisa kita capai. Mungkin itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Yahya Martaung yang telah memberikan materi mengenai pasien center care. Untuk selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Mungkin dari rekan-rekan PPDS ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan pada rekan-rekan, dipersilahkan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin mohon minta penjelasan lagi, Dok, terkait pengisian RME, terutama yang asesmen awal, Dok. Karena kan terbatas waktu pengisiannya, jadi biar mempermudahnya bagaimana tips dan triknya, Dok. Terima kasih, Dok. RME ya. Ya, RME itu kan masih tetap dalam pengembangan itu ya. Jadi sama dengan asesmen awal. Kan sama sebenarnya, cuma bedanya ditulis dan diketik. Bedanya satu lagi, ketika RME ini kita buka berbeda dengan yang manual. Kita kalau manual begitu ada rekam medisnya langsung dibuka, langsung kita isi. Kalau ini butuh login dulu, kan begitu ya. Ada login dulu, baru dicari dulu. Saya pikir triknya ya langsung diisi. Jangan ditunggu lagi. Yang saya perhatikan, saya perhatikan itu ketika saya dinas, itu pasien sudah masuk, tetapi belum ditangani. Nah, gitu. Artinya kalau belum ditangani itu, asesmen awalnya belum diisi. Nah, ketika masuk, pasien itu kan masuk ke IGD, itu kan ada apa namanya, ada registrasi. Sebenarnya bisa kita pantau. Jadi ada satu yang memantau, yang seperti yang saya tadi tunjukkan itu tadi. Ini bisa dilihat kok, bisa dilihat. Jadi jangan yang ini tadi, ini coba saya ini ya. Nah, ini bisa dilihat, ini diletak situ. Jadi secara simultan ini kita cek, recheck, ada tidak pasien, ada tidak nanti. Dan ini kan bisa kita lihat ini nanti di RME. Sehingga pasien itu tahu kita apa yang di depan itu. Ini paling tidak kita harus lihat. Kan tinggal cari, dia akan update terus itu kan. Cari. Ini yang nanti akan kita kembangkan. Ini harus bisa menjadi seperti notifikasi. Ketika ada pasien masuk ke surga, tang, 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 harus begitu bunyi dia. Oh, lihat, ada pasien mau masuk nih.
untuk cervical. Nah, itu satu nanti yang akan kita buat solusinya. Jadi ketika ada kita lihat di sini, kita udah nunggu kan, mana pasien ini yang masuk ke cervical. Nah, ketika masuk, kan bisa langsung asesmen awalnya langsung kita isi. Kan kita langsung bisa kita lihat itu pasiennya, kita langsung isi asesmen awal, terus kita cek kan, kita cek pasiennya. Gitu. Nah, nanti yang kita akan coba kembangkan lagi. Kalau bisa, nggak mungkin ini checklist kan, karena dia berisi asesmen awal. Ada keluhan utama, ada keluhan utama, ada keluhan tambahan. Analisisnya kan harus suruh apa dia kan harus diketik semua kan. Nah ini paling tidak ini nanti yang harus sinkron dengan asesmen rawat inap. Kan ini kendalanya kan asesmen rawat inap itu kan belum RME. Ketika masuk rawat inap akan menjadi ditulis kembali kan, diulang kembali secara manual. Seharusnya kan ada beberapa poin dari RME yang di GD ini menjadi data dasar di dalam asesmen awal rawat inap. Kan begitu kan, akan mempermudah kita. Jadi ini yang terus harus kita perhatikan. Jadi adik-adik terus ini ada kendala-kendalanya itu disampaikan. Ada kendala-kendalanya itu disampaikan. Jadi itu. Jadi triknya tadi adalah selalu dipantau dan langsung dilakukan pengisian. Analisisnya apa, langsung diisi. Dia tidak dan ini isi kali asesmen, namanya juga asesmen awal. Apa rencana? Diagnosa, masalah, apa rencana asuhan. Kan di sini ada rencana asuhan ini. Rencana asuhan ini kan jelas. Kalau di ini kan yang mengisikan seharusnya DPJP onsite. Misalnya fraktur, kan sudah jelas apa yang sulit di situ, rongsen, misalnya sesuai. Kemudian apa? Kok nanti berarti konsul dengan DPJP ortopedi sudah. Aktis ortopedinya nanti dimasukkan di CPPT kan, sudah. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit kalau memang kita mulai terus secepatnya gitu. Itu mungkin Hanan. Bisa ya kira-kira dipahami ya Hanan ya. Nanti kalau ada terkait kendala-kendala dari Hanan, jangan lupa, itu yang sering saya tanya itu ketika dinas, saya tanya, ini apa sih kendala-kendala dari RME kita ini? Karena kita nggak bisa lepas dari RME nanti, nggak bisa. Dan kita nanti akan harus familiar dengan RME ini. Karena ini akan diperketat lagi, sehingga itu tadi kenapa saya sengaja tunjukkan itu, agar adik-adik familiar dan terus-menerus ada trik-trik untuk mempercepat, tapi bukan untuk ini ya, karena akan mudah sekali ketahuan di mana-mana nanti ada titik-titik yang nggak benar. Contoh, ketika merubah-rubah. Nah, makanya benar-benar harus awalnya itu harus benar dulu. Karena kalau dirubah-rubah nanti, paling tidak akan ketahuan nanti dia nggak bisa dirubah lagi asesmen awalnya. Ketika terjadi perubahan, itu tentu nanti di CPPT, di catatan terintegrasi. Itu mungkin. Silakan kalau ada lagi. Bisa kira-kira terimanan? Bisa dok. Masih bisa. Masih banyak kendala ya di dalam pengisian RM ini ya. Ya dok. Mungkin karena kolom-kolomnya lumayan banyak juga ya dok. Jadi banyak tab-tabnya juga dok. Ya itu. Jadi ini paling tidak nanti apa ya kendala-kendala itu mungkin dibuat forum nanti ya, karena yang akan ujung tombaknya itu kan adik-adik PPDS, sehingga nanti apa-apa terkait kendala-kendala ini harus segera bisa diantisipasi itu. Oke, itu ada lagi, Andi, silakan. Izin bertanya dok. Ya silakan. Baik dok, tadi mungkin di kolom transfer tadi ada derajat 0 sampai 4 dok. Di situ kita lihat dalam penemanannya di situ ada peran vital pos di sini dok, yang membantu antara gimana setiap level pasti ada posnya. Begitupun dalam transfer pasien yang lain ke radiologi, ke ruangan. Dilihat dari pentingnya vitalnya peran pos di sini, mungkin
yang ingin tanyakan mungkin tanyakan juga sering jadi kendala kita di IGD dok, terutama ataupun ruangan itu yang sering jadi terhambat itu adalah karena ketika misalnya mau mengantar pasien ke OK atau kemana itu biasanya terlambat rata-rata karena pos sedang di sini. Jadi bagaimana nanti misalnya menyikapinya dok untuk pos yang sedikit atau mungkin kami kurang tahu juga berapa jumlah pos yang seharusnya ada dan jumlah pos yang beredar di Rumah Sakit M Jamil dok. Cuma maksudnya yang paling sering menjadi kendala untuk kami dalam pelayanan itu biasanya salah satunya itu dok terkait pos ini dok, baik dalam karena kan setiap transfer pasti ada pos ditelepon ke bagian ini tadi pasiennya kok belum didorong, ya dok pos belum ada ini lagi pas menjelang pasien misalnya extend bareng mau berangkat atau di IGD misalnya kalau pasien naik operasi itu subuh itu kita semua akhirnya bertugas jadi postman dok. Nah, itu jadi mungkin itu yang ingin ditanyakan mungkin bagaimana kira-kira solusinya mungkin itu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Andika. Ya. Jadi gini ya, problem pos ini waktu saya jadi kepala IGD juga menjadi masalah. Ya. Terus menjadi masalah. Ya namanya manusia ya. Nah, itu. Jadi makanya paling tidak nanti akan digitalisasi nanti akan coba memantau itu. Karena begini, ketika dia mengantar pasien ke belakang, misal, dia nggak tahu kita di sana apakah tidur, tapi katanya ngantar pasien, ya kan begitu itu kan. Jadi pasien kita sedang ngantar, tapi nggak pernah diukur itu, nggak pernah diukur, ya kan. Pos kita cuma sekian, tetapi di dalam patient center care, person center care ini apa kebutuhan pasien saat itu. Nah, sederhana saja. Pos bisa nggak menjadi dokter? Nggak bisa sampai kapanpun. Itu jelas. Tapi dokter bisa nggak jadi pos? Bisa. Patient center care. Tapi udah sepakat kita tadi. Patient center care. Kebutuhan pasien. Kalau ada pasien emergensi yang memang membutuhkan pertolongan segera, kita DPJP sudah memutuskan ini harus selalu segera dilakukan suatu proses tindakan, harus segera ditransfer ke IBS. Pos mana? Pos, masa kita teriak pos juga? Jadi, patient center care. Ya, baikkan pos itu keselamatan pasien. Andaikan pasien itu adalah saya, nilainya akan lebih besar. Inilah kuliah subuh itu. Kuliah subuh itu di situ masuknya, Dika. Berapa banyak pahala kita ketika kita dorong pasien itu ke IBS. Jangan dulu menghitung pekerjaan, ini tugas jangan. Karena dia membutuhkan pertolongan segera, selamat pasiennya. Nanti yang kita terima tadi, ini inti dari kuliah subuh itu, yang kita terima itu coba, bukan materi, tapi nanti di akhir perhitungan kita. Yakin itu. Jangan tunggu pos, jangan kita ribut. Pos mana pos? Ya pos itu nantilah dinilai kembali. Tetapi kebutuhan pasien apa? Pos tidak akan bisa menjadi dokter, tapi dokter bisa menjadi pos. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Tapi kalau memang itu kebutuhan pasien, memang pasien sangat membutuhkan. Tapi itu sudah sepakat kita kan, patient center care harus ditransfer pasien. Yuk sama-sama kita dorong. Kenapa enggak? Nah, gitu. Itu kira-kira inti penyelesaian sementara. Tapi memang bukan berarti kita mencari pembenaran tidak. Tapi apa inti dari patient center care ini? Kalau terus-menerus kita perhatikan, semakin kita betul-betul dekati pasien itu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dari pasien. Itu jelas. Di waktu yang jadi inilah nanti tolong ya. Bisa ya kita dipahami ya Dika ya. Iya dok, untuk masalah untuk yang pasien-pasien emergensi itu sudah kami lakukan dok. Karena memang, tapi maksudnya tadi kadang kita pasien yang tidak emergensi ini akhirnya sering menumpuk dok karena masalah tadi. Kalau yang emergensi untuk melihat OK dan lain-lain itu
terutama dari IGD ke IBS Ya. itu biasanya sering instruksi dari atas, dorong aja deh. Nah, jadi Ya, oke. itu aman Terima kasih. kalau yang dari IBS. Oh, Ya, terima kasih kalau begitu. Jadi Terima yang kasih, Dok. ini, ya ini nanti butuh itu. Jadi suatu peningkatan mutu itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Pos ini ketika saya menjadi IK instalasi di IGD, ini menjadi problem terus. Menjadi problem terus. Terutama untuk pasien-pasien yang elektif. Ya, yang misalnya tidak emergensi. Nah, ketika dia menjadi numpuk dia. Sehingga kemarin waktu saya dinas juga ada itu. Satu dinas kira-kira beberapa minggu yang lalu itu. Pasien belum dipindah dengan alasan pos. Iya kan? Ada juga gara-gara pos yang belum. Nah, ini nanti menjadi masukan juga nanti mungkin untuk ini. Dan ini memang harus kita selesaikan. Terima kasih, Adika. Ada lagi? Silakan, Andi. Terima kasih, Dok. Ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilakan. Karena mungkin memang benar seperti yang disampaikan Dr. Raya, banyak yang masih kurang terutama di IGD. Mungkin ada kendala yang ingin disampaikan, silakan rekan-rekan. Ya, kalau terkait IGD itu, kalau ada kendala-kendala PPDS, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke DPJP-nya. Baik itu dalam manajerialnya. Karena setiap pagi itu ada morning report. Setiap pagi. Jadi kalau kita tidak berikan data di dalam miracle itu enggak, karena ada problem solving. Karena harus ada data seperti tadi. Terus ada masalahnya kalau yang emergensi pasiennya bisa kita dorong. Tapi kalau yang pasien yang tidak emergensi numpuk. Ini terus-menerus disampaikan, Dok. Kendala kita, jangan dibilang apa kendala, nggak ada kendala, aman. Jadi kendala-kendala itu juga disampaikan, ya Andi ya. Nanti tolong disampaikan ke tim-tim yang lain. Ini Ya, pos, masalah pos. Catat kalau perlu. Kalau memang itu menjadi masalah kita, catat itu terus-menerus. Hari ini belum diselesaikan, nanti selesai. Yakinlah. Seperti RME ini, setiap saya dinas, saya singgung terus RME. Saya singgung RME. Nah, sekarang sudah dibentuk tim untuk membentuk satu percepatan lagi RME itu supaya diperbaiki segera. Nah, jadi terus menerus. Jadi partisipasi PPDS juga dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien dan pasien center care ini memberikan data. Jangan ragu memberikan data terkait itu. Belum berubah, jangan langsung patah semangat. Patahlah di lapor, Dok. Hendak juga rumah, Dok. Nah, begitulah dia. Sama dengan kita kan, sama kita. Kita ketika operasi appendix emangnya langsung bisa appendix langsung kita buka cepat sekian menit terangkat appendix. Enggak kan? Pertama ikut dulu, lama udah masih ada lagi yang kurang. Begitulah terus menerus. Begitu juga di dalam hal manajemen ini tadi. Nggak bisa karena yang kita atur itu adalah rambutnya yang hitam sama, tapi akalnya panjang semua. Nanti disuruh ke belakang, nah itu kira-kira ya. Jadi apa kendala-kendala jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada DPJP. Jadi ketika DPJP itu morning report kan ada itu disuruh buat PPT kan, PowerPoint kan untuk itu. Masalah itu buat ketik masalahnya, jangan nggak diketik. Apa aja, labor terlambat buat. Datanya harus akurat. Kalau enggak akan bisa perbaiki dia. Data-datanya penting. Jangan dijemput datanya gitu. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi rekan-rekan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, saya pikir udah jam 7 ini, Andi. Iya, Mungkin Dok. sudah mau pada main sepeda kah, atau mau olahraga kah, atau mau bawa anak jalan-jalan nih. Meng-extend dulu, Dok. Ya, baiklah. Kalau sudah memang tidak ada ditanyakan lagi, mungkin kita sudahi kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Yahya Mapaung bisa menjadi perbaikan untuk kita semua demi pelayanan yang lebih maksimal untuk kedepannya. Ya, baiklah, terima kasih. Mohon maaf kepada rekan-rekan
Apabila ada kesalahan saya dalam memimpin kuliah subuh hari ini, izin saya tutup ya Dok. Terima kasih Ya, kepada ya. Saya Mapaung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Izin. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Dok. Terima kasih ya. Yes.